Berawal pada tahun 2014, Indra Gunawan mengajak Ulysses Jeffrey untuk kerjasama membangun rumah kos eksklusif di atas tanah milik Yulianan Poluan Tilar yang merupakan oma dari Ulysses Jeffrey yang seluas 186 meter persegi SHM nomor 591 yang terletak di Jalan Aman nomor 4 RT 02 RW 02 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kemudian, sesuai kesepakatan, objek akan dibeli Indra Gunawan dengan harga 3,5 miliar. Dari harga tersebut akan dibayarkan secara tunai 2,5 miliar. Kepersertaan modal Ulysses Jeffrey untuk kerjasama membangun rumah kos eksklusif di atas objek 1 miliar. Penandatanganan jual beli objek dan kerjasama akan dilaksanakan di notaris pada saat setelah keabsahannya oleh notaris di BPN SHM nomor 591 dicek. Pada hari itu juga, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, datanglah 2 orang perempuan yang disebut Indra Gunawan sebagai notaris yang akan mengurus administrasi jual beli objek dan perjanjian kerjasama pembangunan rumah kos eksklusif. Karena bisikan Indra Gunawan, akhirnya SHM nomor 591 oleh Ulysses Jeffrey diserahkan kepada notaris untuk dilakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan. Selanjutnya, notaris menyodorkan surat-surat untuk ditandatangani oleh Yulianan Poluan Tilar dan Ulysses Jeffrey. Bersamaan Indra Gunawan meletakkan uang 30 juta dan diserahkan kepada Yulianan Poluan sebagai tanda jadi. Namun, setelah diserahkannya sertifikat pada malam itu, Indra Gunawan dan kawan-kawan tidak kunjung merealisasikan apa yang telah disepakati. Bahkan untuk menunjukkan alamat notarisnya pun keberatan. Hingga pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2014, datang kuasa hukum dari Indra Gunawan kepada keluarga Ulysses Jeffrey menyampaikan bahwa sertifikat atas nama Yulianan Poluan Tilar sudah berubah nama kepada Indra Gunawan. Akhirnya pada tanggal 13 Maret 2021, Ulysses Jeffrey bersama dengan kuasa hukum dari firma Hukum Abdi Nusantara melaporkan ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan data dan penipuan. Sehingga hari ini Kamis 4 Agustus 2022, tim kuasa hukum melaksanakan kegiatan pemasangan plang di lokasi tanah SHM nomor 591. Dan inilah liputannya. Selamat siang, Bapak Arianto, Bapak Yakub, Pak Budi, dan Bapak Dodo. Ini saya lihat tadi ada pemasangan plang. Ini maksudnya seperti apa Bapak kegiatan hari ini? Pada pagi ini kami dari firma Hukum Abdi Nusantara menyikapi adanya klien kami yang setelah membuat laporan di Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus penipuan dan atau pemalsuan, ya, yang kemudian pada hari ini karena yang menjadi objek itu adalah sertifikat hak milik dan berikut bangunan yang ada di sini. Pada hari ini pula kami pasang papan ini, ya, tanah dan bangunan milik Yulianan Poluan Tilar. Ya, oleh karenanya pada kesempatan ini kebetulan beliau ini Pak Budi, ya, yang dari awal memang selalu mengikuti perkembangan tanah ini karena memang beliau juga hubungan dalam konteks pekerjaan dengan pemilik tanah aslinya cukup dekat. Untuk perkembangan pelaporannya sendiri sudah sejauh mana Bapak? Ya, baik. Perkara itu ditangani oleh Subdit Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Kemudian dari beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan memang sudah meminta keterangan kepada saksi-saksi kita. Ya, ada beberapa orang saksi yang sudah diambil keterangannya, dan bahkan yang kami dengar langkah berikutnya itu sudah memanggil istri daripada terlapor, ya, mengingat dugaan terlapor adalah sudah meninggal dunia. Namun yang kami dengar belum hadir memenuhi panggilan. Artinya kalau perkaranya masih berjalan on the track dan masih dalam pengembangan penyidik. Untuk Bapak Budi, mohon tanggapannya sebagai orang yang terdekat yang tinggal di sini sudah lama. Sejak berapa tahun? Saya sudah ada 12 tahunan. Karena saya berani tinggal di sini, karena saya tahu betul siapa pemilik tanah dan bangunan di sini. Adalah beliau Ibu Marta. Dan selanjutnya saya tinggal di sini diberikan kuasa sama ahli warisnya. Karena dalam kondisi sering ditinggal sehingga kita bertempat di sini. Dan kemarin saya laporkan kepada ahli hukumnya dari Ibu Marta bahwa di sini ada orang yang datang mengaku bahwa ini dimiliki oleh dia. Tapi saya tahu betul pemiliknya, ahli warisnya saya tahu, kenal semuanya. Harapannya seperti apa, Bapak? Harapan saya ya kembali lagi ke pemiliknya lah. Terima kasih juga ke Pak Budi sudah menerima kami. Tadi saya sampaikan kepada beliau, ini kan protap kita, kewajiban kita selaku yang diberikan kuasa untuk menangani satu perkara ya. Jadi ya alhamdulillah komunikasi dengan Mas Budi bagus, tidak mengurangi yang sudah menjadi haknya Mas Budi. Ini adalah untuk sedikit memperingan kalau kemudian hari ada pihak-pihak yang mengaku-aku tadi, sehingga dengan tidak usah susah payah silahkan hubungi ini. Mudah-mudahan sih semua pihak menyadari lah, dan kita udah lakukan langkah-langkah juga baik kepada BPN Selatan, karena ini kan masuk selatan ya. Jadi kita sudah koordinasi. Waktu itu sudah sempat juga dilakukan mediasi sekali bro, mediasi, tapi dari pihak almarhum ini tidak ada yang hadir. Karena kita melihat tidak adanya itikat baik, sehingga karena itulah kemudian kita melaporkan ini kepada Polda Metro Jaya. Ya kita lihat perkembangannya. Harapan kita seperti yang Mas Budi sampaikan, ya memang miliknya Ibu Yulian Poluan Tilar, ya baliklah kepada ahli warisnya. Selamat sore, Bunda Diana, Bapak Jeffrey. Ya, sore. Tadi pagi saya mengikuti kegiatan dari kuasa hukum dari firma Abdi Nusantara, bahwa hari ini pemasangan plang di Jalan Aman di lokasi tanah atas nama Bunda Yulianan Poluan ya. Apakah Bunda sudah diberitahu oleh pihak dari kuasa hukum? Tanggapan saya bahwa dengan kejadian ini pemasangan plang, karena ini sudah cukup lama ya, sudah dalam 8 tahun kita urus-urus dengan berharap ada ini dan bisa jalan yang baik lah, damai. Tapi sesudah 3 tahun, semenjak tahun 14, itu ternyata tidak terrealisasi. Bahkan saya sempat ketemu dengan istri daripada almarhum Indra untuk, sebenarnya saya datang ke rumahnya untuk silaturahmi ya, tapi justru malah Ibu Indra sendiri yang membuka pembicaraan masalah rumah kami. Bagaimana Ibu, sudah dibereskan? Saya bilang belum selesai sampai sekarang. So saya sempat bertemu beberapa kali dan kami bersilaturahmi. Setiap hari raya saya datang. Sampai satu saat itu rupanya karena sudah terlalu lama, saya mau berniat untuk ganti pengacara. Kan waktu itu anak saya tidak bisa urus karena dia sibuk dengan pekerjaan. Jadi saya di Jakarta itu sampai berapa bulan itu urus, tahu-tahu ganti pengacara, ya tahu dia sudah menyeberang ke pihak beliau, Irna. Ya itu terakhir saya kasih surat yang dari pengacara dari Irna sama Jeffrey. Kemudian kelanjutannya Irna sudah bilang sudah diserahkan sama pengacara. Jadi saya langsung
kebetulan ada saya kenal Abdi Nusantara, sorry ya. Nah, terus saya ketemu beliau, kemudian kita bikin laporan polisi. Tadinya puji Tuhan pada saat itu Jeffrey duluan, kemudian saya menyusul datang ke Jakarta, dan yaitu penyidikan mulai terjadi begitu dan berjalan sesuai dengan harapan. Dan saya rasa cukup baik berjalannya dengan adanya hari ini pasangan itu Plang. Jadi sebuah yang bersangkutan di situ atau ada motivasi apapun pahamlah begitu. Jadi bisa langsung berhubungan dengan ya Abdi Nusantara. Oke, saya beralih ke Bapak Jeffrey. Tanggapannya seperti apa, Bapak Jeffrey? Ya, saya sudah diberitahu ada rencana pemasangan pelang hari ini. Hanya mohon maaf saya berhalangan hadir karena saya lagi isoman ya, karantina mandiri. Nah, kalau tanggapan saya sendiri adalah ya pemasangan pelang ini ya memang harus dilakukan ya, karena memang rumah ini adalah ya milik kami. Jadi pemasangan pelang itu ya sudah tepat. Untuk Bapak Jeffrey sendiri, sudahkah bertemu dengan Ibu Erna? Terakhir ketemu tuh masih sewaktu Indranya masih hidup. Ya. Jadi terakhir komunikasi dengan Irma itu setelah Indra meninggal. Ya, waktu itu saya tanyakan bagaimana kelanjutannya nih urusan rumah jalan aman. Siapa namanya Irma bilang, oh saya nggak tahu apa-apa, silakan hubungin pengecaranya aja langsung. Jadi ya saya kaget juga ya setelah komunikasi itu, kemudian kok belakangan ini udah ada pengecara terlibat apa segala macam sampai mau mengklaim rumah di Tendean. Jadi impresinya beda, kesannya pertama Irma nggak ikut-ikutan, tapi akhir-akhir ini kok kesannya seperti mau mengambil alih rumah itu. Jadi ya ini ya yang saya punya kesan komunikasi dengan Irma. Kalau dari saya sih dengan diwakili firma hukum Abdi Nusantara ya biar urusan ini cepat beres, cepat selesai dengan jalan yang ya damai-damai lah, kekeluargaan diselesaikan seperti itu. Harapan Bunda sendiri seperti apa, Bunda? Ya, harapan saya ya selesai dengan sebaik mungkin, tapi karena sudah di jalur hukum tentu kita harus mengikuti prosedur hukum, bukan begitu? Iya, betul. Lebih berharap lagi kalau ini mafia-mafia tanah semua habis. Terima kasih atas informasinya. Selamat Selamat sore. Terima kasih. Bye-bye.